Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar bersegera berlomba-lomba menuju kebaikan sebelum masa itu terlewat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, berlomba-lomba maknanya adalah bersegera untuk memperoleh sesuatu yang terlewatkan karena terlambat dalam mencarinya dan menyesal ketika sesuatu itu terlewatkan. Apalagi sesuatu yang terlewatkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang berkaitan dengan diri seseorang. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga melebihi surga yang luasnya laksana luasnya langit dan bumi. Apabila seseorang terlewatkan, tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan ganti kecuali neraka. Karena di akhirat tidak ada tempat kecuali surga ataupun neraka. Sehingga apabila seseorang tidak masuk ke dalam surganya Allah, dia akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya kerugian apabila demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan para rasulnya dan manusia-manusia pilihannya serta para pengikutnya sebagai orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Allah berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera mendapatkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mereka itulah para panutan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang dan memiliki basirah yang mampu mengetahui akibat kesudahan serta memahami kemaslahatan dan bahaya. Ini adalah berkat cahaya iman dan pemahaman terhadap Al-Quran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka mengetahui nilai surga yang dicari dan betapa cepatnya waktu bergulir, maka mereka pun bersegera untuk mencarinya sebelum hilang semua kesempatan itu. Allah memuji dan menyanjung mereka di dalam Al-Quran agar mereka menjadi panutan yang baik untuk umat manusia. Sesungguhnya manusia ini telah diberikan fasilitas yang bisa digunakan untuk bersegera melakukan kebaikan. Manusia diberi tubuh yang sehat, waktu untuk bekerja dan waktu untuk istirahat. Semua fasilitas itu memiliki lawan kata yang membinasakannya jika tidak digunakan untuk mencari kebaikan.
Kesehatan itu akan dihalang-halangi oleh penyakit. Waktu juga akan habis. Waktu luang suatu saat akan digunakan untuk sesuatu yang lainnya. Maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk menggunakan tenaganya untuk melakukan kebaikan sebelum datang hal-hal yang bisa menghalanginya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan sangat ingin sekali menghalangi manusia dari melakukan kebaikan-kebaikan. Jika ia mampu untuk menghalangi manusia dari seluruh kebaikan, maka dia akan mencurahkan segenap tenaganya untuk itu. Sebagaimana yang setan lakukan terhadap orang-orang kafir dan munafik. Apabila setan tidak mampu menghalangi manusia dari kebaikan secara keseluruhan, dia akan membuatnya malas melakukan kebaikan dan mengalihkan perhatiannya sehingga kebaikan itu akhirnya terlewatkan darinya. Misalnya setan membuat manusia malas melaksanakan sholat dan enggan membayar zakat. Seperti yang setan lakukan juga terhadap orang-orang zaman sekarang yang pergi ke masjid dan sholat Jumat. Setan membuat mereka malas datang lebih awal untuk sholat Jumat. Sebagian orang akan datang ke sholat Jumat setelah khatib naik ke atas mimbar. Yang lain lagi datang setelah iqamah dikumandangkan. Dan yang lainnya baru datang pada akhir-akhir sholat. Sehingga dengan begitu pahala untuk bersegera datang ketika sholat Jumat pun hilang begitu saja. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat pada saat pertama, seolah-olah ia berkurban seekor unta. Siapa yang berangkat pada saat kedua, seolah-olah ia berkurban seekor sapi. Siapa yang berangkat pada saat ketiga, seakan-akan dia berkorban kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang datang pada saat yang keempat, seakan-akan dia berkurban ayam. Siapa yang berangkat pada saat kelima, seakan-akan dia kurban sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar, para malaikat hadir untuk mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga manusia yang terlewatkan semua pahala ini. Terlewatkan mendapatkan khutbah juga. Dia tidak hadir pada sholat Jumat kecuali pada saat iqamah dikumandangkan atau di akhir sholat. Mendengar khutbah adalah merupakan perkara yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Karena Nabi SAW menganjurkan untuk mendengarkannya. Melarang berbicara pada saat khutbah disampaikan oleh khatib. Karena hal itu dapat mengalihkan perhatiannya dari khutbah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, apabila datang hari Jumat, setan membuat manusia terlambat di pasar-pasar mereka. Para malaikat duduk di pintu masjid dan mencatat manusia sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Orang yang lebih dulu datang dan orang yang sholat dan orang-orang seterusnya sampai imam keluar. Siapa yang dekat dengan imam dan dia mendengarkan dengan seksama serta tidak berbuat sia-sia, maka dia akan mendapatkan 2 bagian pahala. Siapa yang jauh dari imam dan diam mendengarkan dengan seksama serta tidak berbuat sia-sia, maka ia mendapatkan 1 bagian pahala. Dan siapa yang dekat dengan imam tetapi dia berbuat sia-sia dan tidak diam mendengarkan dengan seksama, maka ia mendapatkan 2 bagian dosa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melanjutkan, aku mendengarnya dari Nabi kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Rawahu Muslim. Siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian menghadiri salat Jumat, lalu diam dan mendengarkan khutbah, maka dosa-dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya akan diampuni, ditambah lagi dengan 3 hari. Makna diampuni adalah diampuni dosa-dosa kecilnya dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Dalam dua hadis ini dinyatakan bahwa mendengarkan khutbah adalah perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia akan diberikan pahala apabila melakukannya dan diberikan dosa apabila meninggalkannya, dan akan terlewatkan manfaat dari petuah, peringatan, arahan kebaikan dan juga peringatan-peringatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagian orang ada yang meremehkan masalah khutbah dan hanya menganggapnya sebagai masalah biasa. Oleh karenanya dia tidak mendapatkan manfaat dan pahala mendengarkannya. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk berusaha menghadiri dan mendengarkan khutbah Jumat di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, zikrullah, dan tinggalkan jual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Zikrullah di dalam ayat ini ditafsirkan dengan khutbah. Jadi khutbah Jumat itu adalah zikrullah menurut banyak ahli tafsir. Dan ini menunjukkan pentingnya khutbah dan tegasnya perintah untuk menghadiri dan mendengarkan khutbah Jumat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Janganlah kita melewatkan kebaikan-kebaikan ini. Yang dituntut dari kita adalah sedikit waktu kita berada pada hari Jumat dan memperoleh kebaikan-kebaikan yang sangat besar dan janji yang sangat mulia. Apabila disebutkan keuntungan duniawi, walaupun dia hanya sedikit, pasti kita akan bergegas untuk mendapatkannya dan bersabar menghadapi kesusahan yang merintangi serta tidak terlambat untuk memperolehnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat kita? Nauzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah tadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah, zikrullah, dan tinggalkanlah jual beli. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menolong dan membimbing kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.